Saya akan sebutkan teman-teman sekalian, pentingnya masalah menjadi imam dalam Islam. Pertama, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah. Yang harus menjadi imam di satu kaum adalah orang yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi SAW mengizinkan Salim menjadi imam di Kuba. Berarti dia memang guru mengajinya para sahabat. Walaupun kata ulama hadis tadi disebutkan dalam riwayat, kalau Salim, selain Salim ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Muadz bin Jabar radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi yang Nabi SAW tunjuk jadi imam nyata di lapangan adalah Salim maula Abi Hudzaifah. Maka berarti jelas ini ada predikat akra'uhum, orang yang paling pintar bacaannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah. Orang yang jadi imam di antara kalian harus orang yang paling benar bacaannya dan paling bagus dalam kitabullah. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau seandainya mereka sama saja kalau dalam bacaan, hafalannya sama, misal sama-sama 30 juz, suaranya juga sama-sama bagus, gitu kan? Siapa yang didorong menjadi imam? Kata Nabi SAW, fa'alamhum bis sunnah. Harusnya orang yang lebih faham di antara keduanya dari sunnah Nabi SAW. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau mereka sama juga ilmunya dalam sunnah, selain bacaan dan hafalan Qur'annya, maka dicari siapa yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka sama juga dalam hijrah, fa aqdamuhum silman, maka dicari siapa yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, la ya ummanna maaf. فَإِذَا حَضَرَ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّمْ أَكْبَرُكُمْ. Kalau seandainya azan sudah masuk waktunya, maka seseorang azan, lalu salah seorang menjadi imam yang paling besar atau tua di antara kalian. Kata ulama, kesimpulannya adalah, untuk menjadi imam syarat pertama harus orang yang paling benar bacaan tajwidnya, hafalannya paling banyak, suaranya paling bagus. Kemudian kalau sama, maka yang kedua harus orang yang lebih faham sunnah. Berarti di sini bukan cuma sekedar imam, karena bisa baca. Seperti kita di Indonesia itu banyak sekali, gitu kan? Bahkan saya masuk beberapa masjid itu bacaannya Allahu a'lam. Itu dari Al-Quran atau dari kitab Taurat yang diambil itu. Lah iya, tidak jelas bacaannya, hurufnya dari mana ini, gitu kan? Kadang-kadang dengan suara kecil, kacau balau semua, gitu kan? Diganti shin jadi shad, gitu kan? Ada yang pernah baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kan artinya idza, zal. Sampai kami dulu waktu di Madinah itu kalau mau disuruh sebutkan huruf oleh guru kami itu disuruh lihat mulutnya, lihat mulut saya, ini lidah ke atas, zal, ya. Idza zulzila, beda antara zal dengan zai. Idza zulzilatil ardu zilzala, sewaktu bumi kami goncangkan dengan kuat pada hari kiamat. Coba apa yang dibaca oleh sebagian imam? Isa sulsilatil ardu zilzalah. Tahu nggak apa artinya itu? Kalau zai diganti dengan sin, itu artinya bersambung-sambung. Sulsila atau silsila. Biasa orang Arab membahasakan rantai atau dipakai kalung namanya silsila. Itu diganti. Coba bayangin pada saat bumi bersambung-sambung hari kiamat. Kan berubah makna itu. Saya waktu kembali di Indonesia teman-teman sekalian, bukan muji diri, astagfirullah, tidak sama sekali, jangan salah faham dengan ini. Seringkali teman-teman ini juga sering salah faham. Sedikit kita ngomong, kemarin saya jelaskan masalah mimpi Rasulullah jadi ribut. Seakan-akan ini siapa ini gitu. Padahal sebenarnya hukum syar'inya begitu gitu kan. Tapi salah paham. Saya balik untuk tahun 98 dari Madinah, selesai S1 waktu itu. Saya sudah niat tidak usah ceramah deh. Saya pikir sudah banyak ustadz, banyak kiai di Indonesia. Subhanallah, saya daftar melamar ngajar di salah satu lembaga bahasa Arab dari Imarat Arab, waktu itu Ma'had Albir di Makassar. Kemudian saya ngajar. Waktu saya ngajar di situ, kami sholat di masjid kampus. Ya. Ada sebuah kampus, saya nggak usah sebutin namanya. Kemudian pas Jumat pertama tuh saya tiba di Indonesia. Waktu itu saya masuk dengar khutbah, naiklah seorang kiai haji fulan. Kiai haji ini dan titelnya nggak tahu berapa banyak sudah, gitu kan. Begitu khutbah, subhanallah, ayat yang dibaca salah, hadis yang disampaikan palsu. Gitu kan? Suaranya kecil, matanya lihat buku, gitu. Coba, bagaimana ini? Saya lihat orang di sana tidur, orang di sini tidur, gitu kan? Yang di belakang lagi ngobrol, ada yang ketuk-ketuk celengan supaya cepat selesai.
Yang terjadi, saya datang ke pengurus masjid, Pak, bisa nggak saya, kalau misalnya ada khatibnya gaib, ini nomor telepon saya tinggal dekat sini kok, kebetulan dekat rumah orang tua saya tinggal jalan kaki. Baiklah, subhanallah dengan hikmah Allah Jumat depan khatibnya nggak bisa hadir. Lalu saya khutbah, saya sampaikan tentang fadilah Al-Quran. Tentang bagaimana semestinya orang harus belajar Al-Quran. Dan bagaimana bahayanya kalau kalimat huruf hijaiyah salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdu, gitu kan? Hanya itu segala puji. Alhamdulillah segala puji. Kalau orang bilang Alhamdulillah, bisa diganti ha menjadi ha, gitu kan? Seperti kalimat ihdina, itu ada penekanan, dia ada beda ha, gitu kan? Diganti, banyak imam gitu, karena mau fasih ceritanya, gitu kan? Alhamdulillah. Gitu. Kalau hamada pakai ha artinya segala puji bagi Allah. Kalau hamada artinya kematian. Bayangin. Kalau kita bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kalau kita bilang alhamdulillah kematian buat Allah. Bayangkan maknanya, bahaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ain. Kalau nggak bisa fasih sekali nggak apa-apa lah, minimal ada bedanya. Jangan dipukul rata semua. Karena alamin, alam semesta, pakai ain. Kalau diganti dengan hamzah, alam artinya sakit. Hah? Kalau orang baca alhamdulillah, kematian buat Allah, Rabbil Alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Coba bayangin. Kacau semua itu. Jadi memang bahaya sekali itu. Maka bukan aib teman-teman. Ada orang, maaf saya bahasakan, saya temukan ikhwah gitu, Masya Allah jenggotnya sudah terjaga, sudah nggak isbal, akhwatnya pakai jilbab. Begitu dengar Al-Quran, kacau balau semuanya. Jangan akhi. Imam Syafi'i rahimahullah pernah bertemu dengan beberapa ulama-ulama Mesir waktu itu. Setingkat, beliau anggap setingkat dengan beliau. Lagi sibuk bawa kitab-kitab tulisan manuskrip mereka, gitu kan. Sampai tebal. Dalam riwayatnya dikatakan Imam Syafi'i melihat mereka mengangkat dengan beratnya buku-buku fikih mereka. Lalu Imam Syafi'i memegang satu mushaf Al-Quran. Lalu beliau mengatakan kepada orang-orang itu, sungguh demi Allah, kitab-kitab kalian itu menyibukkan kalian dari yang ini. Ini lebih penting daripada itu sebenarnya. Lebih penting membaca Al-Quran daripada membaca kitab yang lain. Padahal Imam Syafi'i hafal Quran teman-teman sekalian. Waktu saya jelaskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan punya Quran yang beliau susun gitu kan dengan kulit. Dari kulit unta. Dibaca oleh Utsman radhiyallahu anhu. Padahal hafal Quran. Utsman bin Affan dalam riwayat yang saya pernah sebutkan, di antara riwayat yang masyhur, beliau bisa mengkhatam Al-Quran dalam salat witirnya. Bagaimana Allahu a'lam, Allah kasih taufik, sudah biasa dibaca jadi begitu. Tapi Utsman juga ditemukan pada saat meninggal, Quran yang dia pakai itu kulit unta yang keras, sudah sampai sobek karena seringnya diulang-ulangi. Tetap dibaca, sudah hafal Quran tetap baca. Apalagi orang yang belum baca, belum hafal sama sekali. Gitu kan? Harusnya ini harus diposisikan Al-Quran pada tempatnya teman-teman sekalian. Kemudian kalau seandainya kita sedang datang ke satu tempat, ada hukum syar'i yang lain. Kalau antum misalnya memang bacaan antum bagus nih. Memang bacaan antum bagus. Tapi antum datang ke satu tempat, ternyata di situ ada imamnya. Atau ada kepala sukunya misalnya, yang biasa jadi imam. Walaupun bacaan antum lebih baik, antum nggak boleh gantikan posisi dia, kecuali dipersilahkan. Jadi nggak boleh nyelonong-nyelonong nih. Saya yang paling bagus baca langsung maju, nggak boleh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yu'ammanna ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Tidak boleh seseorang itu menjadi imam di atas imam yang lain yang dia punya kekuasaan di wilayah itu. Walaupun kata ulama tafsir, ulama hadis, kalau dia lebih baik bacaannya. Yang penting orang ini memang ditahu bacaannya sudah cukup, maka dibiarkan. Dan tidak boleh seseorang itu sengaja duduk di rumah seseorang, di terasnya kah, di rumahnya kah, tanpa izin pemilik rumahnya. Jadi di sini ada hukum syar'i sendiri. Makanya teman-teman sekalian pada saat kita bahas tadi kenapa Salim jadi imam, itu punya kedudukan sendiri dalam Islam. Kita tahu waktu Abu Bakar, waktu Nabi SAW mau meninggal, apa yang Nabi SAW menjadi tolok ukur supaya Abu Bakar jadi khalifah? Mur Abu Bakar fal yusalli bin nas, patokannya jadi imam. Suruh Abu Bakar agar menjadi imam buat orang-orang.